Di tangan bapak-bapak ada buku tulisan saya, 40 pesan syariat dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 286 ayat. Ya. Ini dimulai pada ayat 187. Ya. Ini enggak mungkin kita bahas hari ini, Pak. Bahan bacaan aja. Ya, nah. Hadiah saja, ya, kenang-kenangan. Tentang surah Al-Baqarah ini ada beberapa tulisan saya. Nanti kalau sempat di copy, ditinggalkanlah sama kawan-kawan kita di sini nanti. Ya. Pertama, Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Bani Israel itu ada 3 perkara yang menyangkut Bani Israel. Pertama, dalam makalah itu saya buat 12 wasiat Allah pada Bani Israel. Yang kedua, 10 nikmat yang diberikan Allah pada Bani Israel. Yang ketiga, 32 kekufuran dan penyimpangan Bani Israel. Itu nanti masternya ada, ya. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah itu sampai pada ayat 246. Isi surat Al-Baqarah itu coba Bapak dengarkan baik-baik Ibu-ibu, ya, isinya. Mudah-mudahan bisa kita rangkum. Pertama, ayat 1 sampai ayat 5 itu sifat-sifat ahli takwa. Ayat 1 sampai 5 sifat-sifat ahli. Ayat 6 dan 7 itu sifat kaum kufar. Maksudnya apa Ustaz? Tidak talok diajar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang kafir itu sama saja bagi mereka. Anzartahum, engkau pertakut mereka. Inzar itu pertakut dengan hari kiamat, pertakut dengan azab kubur, pertakut dengan neraka. Tidak takut mereka. La yu'minun, tidak percaya mereka, tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Artinya apa itu? Kalau cara orang di Padang, tidak talok diajar. Sebagian mungkin tidak paham, sebagian paham. Cukup yang sudah paham kasih tahu yang belum paham. Ya. Nah, jangan urus langsung gitu-gitu. Maka orang kafir itu ada sikap syariatnya. Jangan sibuk kita ngurus orang tak telok diajar. Abi hadiah. Ya, kadang-kadang awak kau tidak paham, itu je diurus itu tidak telok diajar apa jadi. Ayat 8 sampai 20 kaum munafik, sifat kaum munafik. Ayat 8 sampai 20 sifat kaum munafik. Nanti ada tambahan di ayat 200-an, beberapa 2 ayat 3 ayat masih kaum munafik. Tapi yang secara berurutan mulai ayat 8 sampai 20 sifat kaum munafik. Sudah 3 kelompok manusia makhluk Allah yang kita tahu. Ayat 21 panggilan kesadaran semua manusia. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah dilihat ini 3 kelompok manusia. Ahli takwa ini sifatnya. Kalau Anda bertakwa endingnya la'allakum tuflihun. Ulaika humul muflihun. Mereka ahli takwa muflihun, sukses, bahagia, masuk surga. Kaum kafir ujung ayat 8 ulaika apa namanya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Ending dari kekafiran, adzabun 'azim.
Anda mau sukses tapi kafir, mau populer tapi kafir, mau berkuasa tapi kafir, mau dapat segala-galanya tapi kafir, tetap hakikatnya Anda nanti ending hidup Anda adzabun. Anda susah, Anda miskin, Anda gagal, Anda dilihat orang bangkrut segala macam, tapi Anda takwa, ending Anda tetap muflihun, tetap minimal nanti masuk itu perbandingan. Terus kaum munafik 8 sampai 20. Sidang jemaah, kaum munafik ini tidak ada dalam surat Makkiyah. Kalau ada surat cerita kaum munafik itu Madaniyah. Surat turun di periode Madinah. Itu tanda itu. Kalau ada tebak-tebakan, ini ayat munafik, turun di mana ini? Periode Madinah. Setelah hijrah. Karena tidak ada munafik di periode Mekah. Di periode Mekah itu yang ada kaum kafir, nggak ada munafik. Orang bangga jadi orang kafir ketika itu karena kafir berkuasa. Bangga jadi kaum kafir. Untuk apa dia nyamar jadi orang Islam? Maka setelah di Madinah Islam kuat, yang kafir tidak lagi mampu menghadang umat Islam, berhadapan dengan Islam, nyamar jadi orang beriman. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka orang munafik itu munculnya di Madinah. Kalau ada ayat tentang surat Al-Munafikun, surat apa itu Ustaz? Ya Madaniyah. Ayat ini turun di mana nih Ustaz? Cerita munafik Madaniyah. Tidak ada Makkiyah. Terus gimana sidang jemaah? Endingnya munafik itu pada ayat 10. Adzabun alim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Azab yang pedih. Kafir azab yang berat, yang dahsyat. Munafik azab yang pedih. Kalau Anda jatuh, kaki Anda patah, yang sakit kaki Anda, azabnya dahsyat. Tapi kalau sudah kaki Anda ini tersiram, yang basah akan tersiram oleh air, jadi pedih dia, langsung ke ulu hati. Maka azab yang pedih bersifat batiniah. Azab yang dahsyat bersifat zahiriah. Kenapa begitu? Karena kaum kafir itu terang-terangan, zahir kekufurannya. Kaum munafik batin kekufurannya. Maka Allah azab batinnya. Maka banyak kaum munafik itu, ya. Ustadz, munafik sekarang gimana Ustadz? Munafik sekarang kan tidak sama dasarnya. Munafik sekarang orang Islam pro musuh Islam. Setiap yang jadi jongos kafir itulah munafik. Sejak dulu itu. Munafik selalu digunakan untuk jadi jongos kafir. Itu dia. Banyak sekarang itu. Yang jadi jongos kafir itu banyak. Itu munafik. Sidang jemaah, adabun azim, adabun alim. Terus apa lagi? Fidarkil asfali minan nar. Ayat setelah ayat 21 sampai nanti ayat 30, dialog. Allah memanggil semua manusia untuk sadar. Allah sampaikan bukti-bukti kekuasaan. Ayat 30, kisah Adam, penciptaan Adam dan misi penciptaan Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai ayat 39.
misi penciptaan manusia sebagai khalifah dan permusuhan syaitan. Di situ diungkap karakter syaitan. Tadi kafir, munafik masuk kepada karakter syaitan. Ini lebih dasar lagi. Level 1, level 2, level 3. Sampai ayat 40. Ayat 39. Ayat 40 sampai 140-an lebih cerita Bani Israel. Cerita Bani Israel. Karakter Bani Israel disanjung, diservis, diberikan kelonggaran, tapi tetap dia ujung-ujung tetap kafir ya. Kufur nikmat. Maka di situ dalam makalah ada 12 wasiat Allah pada Bani Israel. Ada 10 nikmat yang Allah ingatkan kepada Bani Israel. Dahsyat nikmatnya. Dikejar oleh Firaun, lolos. Bagaimana lolosnya? Berhadapan dengan Laut Merah. Ke belakang Firaun dengan tentaranya. Firaun turun tangan. Kalau Firaun turun tangan, jenderal semua turun tangan. Karena Firaun, fadaruni an aktula Musa, biar saya turun tangan yang membunuh Musa. Inni akhafu an yubaddila dinakum, kata Firaun. Saya nanti takut ideologi kalian diganti oleh Musa. Turun tangan itu. Akan dibantai habis Bani Israel itu. Di hadapannya ada Laut Merah. Di belakangnya Firaun. Sudah terkepung. Mati konyol. Tapi apa kata Allah? Hai Musa. Musa berkata pada, ya Allah, bagaimana ini? Di belakang tentara Firaun, di depan laut. Kata Allah, hai Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah itu. Musa tidak tahu apa hubungannya ini. Sementara kita sudah diancam kematian di belakang, tapi Laut Merah suruh pukul. Tapi Musa sami'na wa ta'ala. Yang jelas ini perintah Allah. Ada hikmah solusi di balik ketaatan. Itu kata kunci itu. Ada pertolongan Allah di balik ketaatan. Dipukulnya Laut Merah, berpisah air laut, terbentuk jalan tol, tidak pakai dana haji. Ya nah, perlu juga belajar sama Nabi Musa supaya dana haji ini selamat. Nah itulah, saya sampai kena tegur itu, membantah haram memakai dana haji untuk itu, karena dana haji itu milik pribadi. Nggak boleh, nggak ada yang punya berhak meminjamkan selain yang berhak punya akad itu tamlik. Tamlik. Ketuamu bukan tamlik, si pemilik. Bolehkah kita orang nitip uang sama kita, terus kita transaksikan lagi uangnya? Dia nitip, bisa? Akadnya batal itu secara syariat. Nah, datanglah aparat ke rumah Ambo. Nah, kiranya sudah datang tuh, Jumat besoknya bawa pupuh lah balik. Pak Jako, Pak Al, sebenarnya. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti kita sambung, ya. Baru sampai ayat 40 ya. Ayat yang 40. Oh, sudahan dalam 20 menit sesudah Isya surah Al-Baqarah. Sanggup? Samalam tuntas surah Al-Baqarah. Iyo sombong manawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada beberapa menit ke depan
sebagai takmilan, penyempurnaan dari penyampaian kita tadi. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya isi surat Al-Baqarah itu, supaya kita tahu secara global saja dulu apa sih isi Al-Baqarah itu. Saya ulang dari awal, 1 sampai 5 ahli takwa, 6 dengan 7 kaum kufar, karakter kaum kafir, 8 sampai 20 karakter kaum munafik, 21 seruan umum agar manusia sadar menyembah Allah, dan berikutnya dialog-dialog menyangkut tentang bukti-bukti Allah wajib ditaati dan disembah, wajib ditauhidkan. Kemudian 30 kisah penciptaan Adam, dan berikutnya sengketa Adam dengan syaitan. Di situ muncul karakter iblis. Karakter iblis. Iblis itu awalnya bangsa jin yang taat, sehingga diberi kesempatan hidup di langit. Tapi setelah muncul Nabi Adam alaihissalam dianggap sebagai saingan, maka teruji gagal keimanannya. Jadi ada orang kadang-kadang sekian lama dia soleh, ada suatu hal ketika dia merasa tersaingi dari timbul masalah. Itu perkara tingkat keikhlasan. Sidang jemaah yang rahmati Allah, maka ayat 40 sampai 164 lebih kurang itu bercerita tentang Bani Israel. Bani Israel ada beberapa hal yang mesti kita paham dalam surah Al-Baqarah, yaitu pertama 12 wasiat Allah pada Bani Israel, kedua 10 nikmat yang luar biasa diberikan Allah pada Bani Israel, ketiga 32 kekufuran dan penyimpangan Bani Israel. Berikutnya mulai ayat 180-an lebih, yaitu 40 pesan syariat dalam surat Al-Baqarah. Jadi inilah pesan-pesan syariat dalam surat Al-Baqarah. Kenapa cukup banyak pesan syariat? Karena Al-Baqarah itu surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah sudah banyak bicara fikih, bicara syariat. Terus sisanya kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Setidaknya ada 6 lebih kurang kisah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kisah pertama, kisah tentang sapi. Kenapa surat Al-Baqarah disebut dengan surat sapi betina? Ada 2 kisah sapi dalam surat Al-Baqarah. Sapi pertama yaitu kisah mengungkap modus pembunuhan. Jadi sekarang kan banyak orang sedang mengungkap kisah pembunuhannya. Dulu tidak ada CCTV, makanya sekarang kalau ketika CCTV mati, panik orang cari bukti. Dulu nggak ada CCTV. Terus gimana caranya? Ada kisah seorang pengusaha, saudagar kaya, dibunuh oleh ponakannya karena ponakannya sudah tidak sabar untuk mengambil hartanya. Akhirnya dibunuhnya pamannya ini, sementara dibikin modus akan ada orang lain tertuduh. Nah, jadi dalam kisah ini belum tentu yang tertuduh pembunuhnya. Itu belum tentu yang tertuduh pembunuhnya. Sidang jemaah dirahmati Allah, karena kasus ini tidak terang, akhirnya Bani Israel datang pada Nabi Musa. Tolong diselesaikan kasus ini. Nabi Musa minta kepada Allah, kata Allah, sembelih seekor sapi. Tapi Bani Israel punya karakter banyak tanya.
Banyak tanya itu dasarnya kurang yakin, mengelak-elak. Sapinya, sapi yang bagaimana? Sudah pernah dibawa bekerja apa belum? Sapi yang tidak dibawa bekerja atau sapi yang digunakan bekerja ke sawah, ke ladang? Maka akhirnya sapi yang tidak pernah bekerja digunakan membaca. Terus warnanya apa? Sapi jantan, betina, atau apa? Anak sapi. Warnanya apa? Akhirnya Allah katakan safraun faqi', kuning pakai. Bahasa Awak itu, bahasa Arab itu faqi', faqi', pakai, kuning pekat. Akhirnya karena banyak persyaratan ini muncul, karena ditanya-tanya terus, susah cari sapinya. Di satu sisi ada anak yatim mewarisi seekor sapi yang suruh jaga oleh ayahnya. Jangan dijual ya nak, kalau tidak darurat. Akhirnya datang kepada sapi ini, cocok sapi ini dengan kriteria yang ada, yang disampaikan Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawar sapi ini, kata anak ini, saya nggak bisa jual karena papa saya pesan tidak boleh dijual kalau tidak darurat. Dibujuk-bujuk, harga dinaikkan, dia tidak mau jual. Akhirnya karena didesak, semua orang mendesak dia, kata dia, mau saya jual sapi ini jika harganya bisa kalian sepakati. Berapa harganya? Tambal kulit sapi ini dengan emas, segitulah harganya. Wah. Tambal kulit sapi ini dengan emas, segitulah harganya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah dipenuhi, karena tidak ada jalan lain, cuma satu ekor sapi yang sesuai kriteria itu. Ini jangan membuat sulit. Kalau diperintahkan Allah langsung sami'na wa ta'ana. Akhirnya dilakukanlah perintah Allah. Maka ya disembelih sapi itu, dipukulkan dagingnya, kemudian bangun bapak itu. Kata bapak ini yang jadi korban pembunuhan, yang membunuh saya anak saudara saya, artinya ponakan saya ini. Tapi setelah itu langsung dia mati lagi. Nggak mungkin dibiarkan hidup, nanti bapak anak itu dibunuhnya pula. Balas dendam, udah selesai cerita ini nanti. Kita pun nggak bisa pulang. Mati bapak itu lagi. Hanya kasih tahu ini orang yang membunuh. Akhirnya maka jatuhkanlah hukuman kepada dia. Ini kisah sapi pertama. Sapi kedua, kisah Samiri. Nabi Allah dipanggil ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Bani Israel dititip oleh Nabi Musa kepada saudaranya Harun, adiknya Harun. Tapi Harun kalah pengaruh oleh Samiri. Oleh Samiri dibikinnyalah anak sapi dari emas, kumpul emas. Oleh Samiri ini dikasih rongga di perut sapi itu, dikasih dari mulutnya rongga. Kalau angin bertiup berbunyi seperti lenguhan sapi, jadi seperti seruling, ya. Ditiup masuk angin berbunyi, sapinya melenguh. Dijadikan Tuhan, disembah oleh Bani Israel. Itu Bani Israel itu nyata mukjizat Allah, tidak mau dia komitmen dengan kekafiran. Dalam ayat ini nanti, dalam ayat yang apa, kesalahan Bani Israel itu, dia dipaksa beriman itu kalau diancam dengan Bukit Tursina diangkat oleh, ditimpukan, baru dia mau beriman. Begitu keras kepalanya Bani Israel. Maka Bani Israel sekarang sama aja itu, lebih parah lagi yang sekarang. Sudah tidak ada Nabi Musa-nya cuma. Sekarang perdamaian dengan Bani Israel segala macam, tidak ada itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka disembah anak sapi itu. Nabi Musa kebalik setelah 40 hari di Bukit Tursina, maka dilihatnya umatnya sudah kufur lagi. Maka ketika itu marah Nabi Musa, dipanggilnya Harun, kenapa ini kau biarkan seperti ini?
Mereka tidak mau dengar kata-kata. Akhirnya gimana? Akhirnya oleh Nabi Musa dibakarnya Tuhan sapi mereka itu, anak sapi, dibuang debunya ke laut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka surat ini disebut dengan surat Al-Baqarah, surat sapi betina, karena dua cerita sapi di situ. Cerita berikutnya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, cerita Ashabus Sabti, kisah pelanggaran di hari Sabtu. Ya, Bani Israel juga. Walaqad alimtumul ladzina atadaw, kalau kalian sudah tahu orang-orang yang melanggar ketentuan hari Sabtu. Disuruh ibadah, dia mancing ikan. Disuruh ibadah, dia urus dunia. Tahu sidang jemaah, hari ibadah, hari besar sekali seminggu Bani Israel itu hari Sabtu. Nasrani hari Minggu, umat Islam hari Jumat. Berurutan. Hari besar Nasrani Minggu, hari besar Yahudi Sabtu, hari besar umat Islam Jumat. Apa kelebihan hari besar umat Islam? Di hari Jumat bumi diciptakan, di hari Jumat kiamat terjadi. Maka Allah pilihkan untuk umat Islam hari Jumat, maka disebutlah Yaumul Jum'ah, hari kita berkumpul. Hari kita kan dihitung 1 sampai 6. Ya, Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsa, Sita. Setelah Kamis ada hari Jumat. Jumat itu hari spesial. Jadi begitu sidang jemaah. Jadi dari dulu hari Sabtu itu hari. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, yang menghitung hari Sabtu ini siapa sih? Al-Quran Allah itu. Fi yaumis sabt, hari Sabtu. Jadi itu bukan ijtihad itu. Sudah sejak dulu itu dalam Quran surah Al-Baqarah yang menyebut nama hari itu. Maka kita ikuti Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Arbi'atu 4, Khamsa, Khamis yang kelima. Kemudian Jumat hari berkumpul istimewa, Sabtu. Maka dia langgar, dia nggak mau beribadah, dia masih duit. Ketika mesti beribadah, kita ini mesti beribadah. Jangan sampai ibadah ditinggalkan demi duit, dunia. Maka Allah jadikan mereka kera yang hina dina. Wa kunu khiradatan khasiin. Jadilah mereka kera yang hina dina. Jadi saya jemaah dirahmati Allah, itu di antara kisah hari Sabtu dalam surah Al-Baqarah. Kisah berikutnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, kisah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Adam, penciptaan Adam. Nanti lihat di ayat 30 sampai 39. Kisah Adam dengan perseteruan Adam dengan syaitan, dengan iblis. Setelah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut. Ya. Kemudian kisah Harut dan Marut ini apa? Kisah sejarah sihir di dunia. Ya. Setelah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kisah Talut dan Jalut. Wa qatala Dawuda Jaluta. Endingnya Jalut kalah, Talut menang. Diambillah, dijadikanlah Daud jadi menantu Talut. Talut jadi raja, dijadikan Daud jadi menantunya. Kemudian disingkirkan Daud. Akhirnya Daud menjadi pewaris kerajaan. Terus kisah Namrud, masih dalam surah Al-Baqarah. Kisah Namrud itu kisah pemerintahan yang menyimpang, yang menolak wahyu Allah. Di situ ada kisah Ibrahim, ya, di situ ada kisah Namrud. Kegagalan, di situ gambaran
penguasa anti Tuhan dengan penguasa soleh kepada. Di situ ada kisah Daud. Jadi sidang jemaah, maka uraian khalifah itu, Adam diciptakan jadi khalifah, nanti diuraikan anak cucunya yang membentuk pemerintahan yang soleh dan yang membentuk pemerintahan yang kufur pada Allah. Itu kalau ada, Ustadz mana ada cerita khilafah dalam Quran? Ayo baca itu, nggak belajar ya. Surah Al-Baqarah aja ada. Ya, maka sidang jemaah dicontohkan dua bentuk kisah pemerintah. Kisah tahwilul kiblah, perubahan kiblat. Dulu kiblat kita ke Aqsa. Apa kata orang Yahudi? Bani Israel juga baru. Kata Bani Israel, untuk apa kita ikut Muhammad? Mereka saja kiblatnya ke kita. Sedih Nabi mendengarnya, gerak minta pada Allah. Maka ditukarlah kiblat, yaitu ketika Nabi sedang sholat asar di Madinah. Disebut masjid tempatnya itu sekarang dibangun masjid, disebut dengan Masjid Qiblatain. Jadi kalau bapak-bapak pergi umroh, nanti sholat di Masjid Qiblatain, itulah sejarahnya. Nabi sholat di situ sholat asar, pada rakaat kedua, setelah rakaat kedua turun perintah kiblat dirubah arah ke Ka'bah. Maka Nabi langsung berputar, sahabat langsung ambil sahabat jadi kacau, tetapi perintah itu datang dalam sholat, Nabi tidak tangguhkan melaksanakan perintah datang langsung dilaksanakan, tidak ditunggu lagi nanti sholat maghrib. Jadi kita ini punya prinsip, datang perintah kita mampu, maka kita harus langsung melaksanakannya. Nabi datang perintah kiblat berubah, maka langsung dilaksanakannya. Maka kacaulah sahabat ketika itu. Disitulah dibangun sekarang Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ya, misalnya rahmati Allah. Kemudian kisah Nabi Soleh. Kisah Nabi Soleh. Maka sidang jemaah banyak kisah-kisah para nabi dalam surat Al-Baqarah. Kemudian karakter-karakter, semuanya itu menggambarkan karakter-karakter. Solusinya dari gambaran-gambaran kasus-kasus berbagai macam kelompok itu, solusinya pada ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5, yaitu ahli takwa. Saya rasa itu saja sidang jemaah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa juga tidak perlu ada tanya jawab. Soalnya apa-apa ibu-ibu lah muak lah mencari ambo mungkin. Mudah-mudahan ini jadi nanti penolong kita di akhirat. Sama-sama ikhlas kita. Kalau ada kesalahan saya maafkan. Cara penyampaian saya sudah tepat, berhusnuzon. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.